diri, memperkenalkan diri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Saya adalah seorang ibu dengan 3 orang anak. Anak saya alhamdulillah sudah besar-besar. Yang pertama yang perempuan 26 tahun, kemudian nomor 2 laki-laki 23 tahun, dan yang paling kecil 19 tahun. Saya adalah seorang sarjana pendidikan IKIP Jakarta, lulus tahun 91 dan mengambil Montessori diploma di tahun 2017, serta mengambil juga sertifikasi untuk terapis auditori verbal terapi, yaitu terapi untuk anak-anak tunarungu yang ingin belajar berbicara verbal dengan mendengar. Kemudian saya juga adalah ex-pegawai, jadi sebelum saya berkecimpung di dunia pendidikan, saya adalah seorang pegawai di PT PricewaterhouseCoopers, dan terakhir itu PT IBM Indonesia. Jadi saya bekerja dari tahun 98, saya baru berhenti bekerja sebagai pegawai kantoran itu di tahun 2016. Namun saya sudah mulai berkecimpung di dunia pendidikan saat saya mendirikan Early Step School tahun 2005, kemudian ada SD Bangun Mandiri, Terapi Center, dan juga tahun 2013 saya mendirikan Sekolah Aluna Montessori. Ini adalah sebuah sekolah PAUD inklusi yang menggunakan metode Montessori. Jadi saya mendirikan Aluna ini karena saya merasa bahwa PAUD inklusi belum banyak, khususnya pada saat itu di Jakarta, dan juga PAUD yang menggunakan metode Montessori dengan bahasa Indonesia. Biasanya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Sementara saya meyakini bahwa anak-anak usia dini sebaiknya menguasai dengan baik bahasa ibunya terlebih dahulu, di mana kita tinggal di Indonesia, berarti menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum menggunakan atau sebelum belajar bahasa kedua. Selain di Jakarta, Luna Montessori ada di Banda Aceh, kemudian juga ada Harmoni Montessori di Jakarta Timur, dan yang terakhir PAUD inklusi Zivana Montessori ada di Makassar. Itu berdiri tahun ini. Oke, ini sedikit profil saya. Nah, kita mulai ke sharing-nya. Oke, Calistung-Bar. Calistung-Bar itu apa sih? Ya, selama ini biasanya cuma calistung, ini kita ditambah bar. Jadi ada membaca, tulis, berhitung, dan menggambar. Ini adalah kemampuan yang biasanya diharapkan oleh orang tua sebelum masuk SD. Sebelum masuk SD biasanya banyak orang tua anak-anak sebaiknya sudah bisa calistung minimal ya, calistung sebelum masuk SD gitu. Ataupun kalau nanti sudah SD di tingkat apa namanya di kelas 1, kelas 2 juga harus sudah bisa calistung. Nah, padahal sebelum bisa membaca, menulis, berhitung, itu alangkah baiknya itu adalah perlu disiapkan sebelum anak belajar calistung ini. Bentar ya, ini agak tumben lemot komputernya. Oke. Nah, jadi sebelum belajar calistung, yang paling penting orang tua ataupun guru-guru di sekolah pendidikan anak usia dini, PAUD maupun TK, yang perlu diperhatikan adalah bahwa anak-anak itu harus fokus dulu, rentang konsentrasinya bagaimana, apakah anak sudah cukup fokus, apakah anak-anak rentang konsentrasinya sudah cukup panjang, kemudian motorik halus dan motorik kasar. Kadang ini suka terlupakan karena memang agak susah dilihat. Padahal motorik halus itu adalah apakah anak bisa memegang pensil
memegang alat tulis dengan baik. Kemudian apakah daya tahannya memegang alat tulis itu sudah cukup baik. Kalau motorik kasar juga itu adalah penting untuk kesiapan anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Motorik kasar kalau memang dia belum bisa melompat dengan baik, kemudian berlari, akhirnya dia tidak tenang duduknya. Karena memang anak usia dini itu penting juga untuk motorik halus dan motorik kasarnya terstimulasi dengan baik. Kemudian kosakatanya, apakah kosakata anak-anak usia dini ini sudah cukup sebelum belajar ke calistung ini? Karena kalau kosakatanya masih kurang, bagaimana anak memahami instruksi? Ya, bagaimana seperti dalam belajar membaca, kalau kosakatanya masih kurang, anak akan kesulitan sekali untuk belajar membaca. Begitu juga dengan komunikasi. Komunikasi, anak harus bisa komunikasi dua arah. Jadi apa yang disampaikan dia dapat mengerjakannya. Itu komunikasi. Begitu juga anak bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian kemampuan memecahkan masalah. Itu juga harus dilatih sebelum sampai ke calistung tadi. Kemampuan memecahkan masalah ini bukan seperti orang dewasa memecahkan masalah problem rumah tangga misalnya, bukan. Kemampuan memecahkan masalah pada anak-anak itu adalah misalnya diberikan puzzle. Apakah dia bisa memasang puzzle? Untuk anak yang lebih kecil, dia mungkin bisa memasang puzzle 4 keping. Kemudian bisa pasang puzzle 8 keping. Bisa sampai lebih dari 8 keping. Nah, itu adalah kemampuan memecahkan masalah, dan itu pun juga menambah fokus dan rentang konsentrasinya. Juga penting bagi anak sebelum belajar calistung itu adalah kemandiriannya. Apakah dia sudah mandiri untuk mengerjakan sendiri? Kemudian juga percaya diri. Apakah dia percaya diri? Kalau yang nggak percaya diri, kadang-kadang mau pasang puzzle aja dia harus nengok ke gurunya atau ke orang tuanya, dia tidak percaya diri kan, sehingga dia tidak bisa memasang puzzle itu. Nah, menurut saya sebelum kita mengajarkan anak-anak calistung, hal-hal ini dulu yang harus dipersiapkan pada seorang anak. Jadi orang tua ataupun guru sebaiknya jangan langsung fokus kepada calistung, karena nanti anaknya merasa tertekan, guru atau orang tuanya juga stres. Kenapa anaknya nggak bisa-bisa? Padahal karena anaknya belum siap. Hal-hal poin-poin ini belum disiapkan. Oke. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan anak harus siap dulu sebelum diajarkan calistung. Bagaimana cara menyiapkannya? Nah, saya akan menyampaikan untuk menyiapkan tadi, saya akan berbagi pengetahuan mengenai metode Montessori. Metode Montessori yang sudah saya gunakan di sekolah-sekolah saya yang saya dirikan menggunakan metode Montessori ini cukup baik dan berhasil mempersiapkan anak untuk belajar calistung. Nah, kalau sudah disampaikan tadi metode Montessori, sebenarnya metode Montessori itu apa? Ini komputernya. Oke. Apa sih metode Montessori itu? Metode Montessori adalah metode yang dibuat oleh Dr. Maria Montessori. Jadi di dunia pendidikan kan sebenarnya ada banyak metode, ada active learning, ya kan, ada sentra, kemudian ada multiple intelligence, ya. Nah, yang akan saya terangkan di sini seperti judul yang tadi sudah disampaikan adalah metode Montessori. Dan metode Montessori ini memang sebuah metode, sebuah pendekatan yang memfokuskan pada kepentingan anak atau child center. Jadi
guru itu sebagai facilitator. Fokusnya adalah kepada anak. Kemudian metode ini, prosedur pelaksanaannya terdefinisi dengan detail. Maksudnya apa terdefinisi dengan detail? Jadi di metode Montessori ini, itu nanti akan ada berbagai material Montessori. Nah, setiap material itu ada cara-cara menggunakannya. Semua sudah dijelaskan secara detail bagaimana menggunakan material tersebut, kemudian target usia berapa anak itu bisa menggunakan, kemudian manfaat dari menggunakan material tersebut. Jadi semuanya terdefinisi dengan detail. Selain itu, metode Montessori ini melibatkan seluruh panca indera anak. Melibatkan seluruh panca indera anak menurut saya itu sangatlah penting. Mengapa? Anak-anak usia dini itu pertumbuhannya, tumbuh kembangnya memang sangat dipengaruhi oleh panca inderanya. Sesederhana pada bayi, ya kan? Pada bayi aja waktu dia misalnya basah karena mengompol, itu dia akan menangis. Artinya kan ada indera perabanya. Jadi memang anak usia dini itu sangat dipengaruhi oleh panca inderanya. Nah, metode Montessori ini menggunakan seluruh panca indera anak dalam proses belajarnya, sehingga diharapkan anak dapat belajar menyenangkan dengan senang hati, kemudian dia lebih paham. Selain itu juga yang penting adalah belajar dari konkret ke abstrak dan mudah ke rumit. Nah, Montessori ini menggarisbawahi bahwa harus belajar secara konkret. Kita saja orang dewasa mempelajari sesuatu yang abstrak itu akan sulit. Ya, kalau kita misalnya cuma disampaikan tanpa dikasih gambarnya kah atau bentuknya, pasti akan lebih sulit. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak lebih sulit lagi mempelajari sesuatu langsung ke abstrak. Maksudnya bagaimana? Misalnya langsung diajarkan 1, 2, 3, 4, tapi misalnya tidak menggunakan material. Kalau 1 itu bendanya 1, kalau 2 itu bendanya 2. Akan lebih mudah dipahami oleh anak. Kemudian metode Montessori ini mengajari anak dari mudah ke rumit. Jadi Montessori ini betul-betul step by step, dari mudah kemudian ke sulit. Sebelum melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi, harus dipastikan dulu pembelajaran sebelumnya itu sudah dikuasai. Kalau belum dikuasai, belum bisa melangkah ke tingkatan selanjutnya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa anak paham, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya tidak akan menemukan kesulitan. Itu kira-kira sedikit mengenai metode Montessori. Kemudian bagaimana metode Montessori membantu? Tadi sudah saya jelaskan beberapa filosofi. Ini sedikit ya, belum banyak karena kan hari ini baru menyampaikan mengenai metode Montessori itu sendiri yang membantu anak dalam belajar. Oke. Share screen-nya hilang ya. Continue. Oke, nah, bagaimana metode Montessori membantu? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat menstimulasi panca indera, membantu memperpanjang rentang konsentrasi, menumbuhkan kemandirian. Ini semuanya dapat anak dapatkan dengan menggunakan metode tadi, metode Montessori, dan menggunakan material-material Montessori. Dan juga gemar belajar. Penting sekali bahwa belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi, Dr. Maria Montessori itu ingin anak itu senang belajar, bahwa belajar itu adalah kegiatan seumur hidup, bukan kegiatan yang hanya temporer gitu. Jadi Montessori itu ingin anak itu gemar belajar.
Oke, kemudian dengan belajar konkret itu sehingga anak paham atau bisa memahami konsep pada pelajaran matematika. Nah, metode Montessori itu juga meyakini bahwa anak belajar dari lingkungannya. Nah, untuk itu Dr. Maria Montessori mempersiapkan lingkungannya. Jadi sebuah kelas Montessori adalah lingkungan yang disiapkan. Lingkungan yang disiapkan di mana di lingkungan tersebut anak akan belajar. Di dalam sebuah kelas Montessori itu eh, harus ada 5 area. 5 area itu adalah practical life, itu adalah keterampilan hidup, sensorial, cultural, budaya, dan ilmu pengetahuan, kemudian bahasa dan matematika. Nah, apa sih practical life? Practical life atau yang tadi disebutkan keterampilan hidup. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di area ini itu mengajarkan anak sopan santun, menumbuhkan kemandirian dan percaya diri, memperpanjang rentang konsentrasi, ya, menumbuhkan citra diri yang baik, koordinasi mata dan tangan, memperkuat motorik halus, dan menambah kosakata. Wah, banyak sekali. Kemudian pasti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, kok bisa sebanyak itu? Apa sih yang dilakukan sampai bisa sebanyak itu? Sebenarnya di Practical Life ini adalah kegiatan-kegiatan yang anak lihat di rumah. Jadi Practical Life ini juga memungkinkan untuk semua orang tua atau guru bisa mempersiapkan materialnya tanpa harus membeli yang mahal-mahal. Kegiatannya itu sebenarnya sederhana. Di sini seperti untuk meningkatkan motor skill-nya, hanya mengajarkan anak bagaimana mengangkat kursi, meja, nampan, kemudian menyendok, menuang, menjepit, dan melipat. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang menguatkan motorik halusnya, juga motorik kasarnya. Kemudian juga memperhatikan lingkungan atau peduli kepada lingkungan. Menyapu, buka tutup botol, buka gembok, menggunting. Nah, seperti buka gembok, buka tutup botol. Mungkin ada orang tua, kayak gitu aja udah dibilang metode Montessori. Nah, sebenarnya ini kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Tetapi coba Bapak dan Ibu perhatikan, pada saat anak membuka atau kita membuka tutup botol atau membuka gembok, itu jari yang dipakai adalah 3 jari. Jadi hampir semua kegiatan pada practical life itu menggunakan 3 jari. Mengapa menggunakan 3 jari? Karena di sini adalah untuk mempersiapkan anak memegang alat tulis. Jadi pada metode Montessori ini, anak tidak langsung disuruh memegang alat tulis. Dia disuruh latihan dulu tuh, membuka tutup botol, buka berbagai macam gembok dari kecil, sedang, besar, kemudian menggunting, memotong, misalnya memotong buah, ya kan, memotong pisang, kemudian menyobek. Menyobek itu juga menggunakan 3 jarinya, menyobek kertas, kemudian membersihkan meja, itu adalah motorik halusnya untuk pergelangan tangannya. Jadi kegiatan-kegiatan ini semuanya menggunakan 3 jari dan tangannya untuk mempersiapkan anak siap nantinya memegang alat tulis. Kemudian care of self, membuka kancing. Ini semua keterampilan hidup, bagaimana dia bisa pakai baju sendiri, mengikat tali sendiri, mengikat tali sepatu sendiri, membuat pita, membuka resleting, mencuci tangan, mengepang. Itu memperpanjang rentang konsentrasinya, memperkuat 3 jarinya, menambah fokusnya, juga belajar untuk mengurus dirinya sendiri, care of self, mengurus dirinya sendiri. Kemudian social grace and courtesy, yaitu sopan santun. Bagaimana cara anak berjabat tangan, gitu. Berjabat tangan, kemudian kontak mata, menatap mata yang diajak berjabat tangan, karena itu kita juga bisa melihat apakah anak itu ada kontak mata atau tidak. Sekarang banyak kasus
anak berkebutuhan khusus karena dia tidak ada kontak mata. Jadi dengan latihan ini juga melatih anak untuk ada kontak mata. Kemudian bagaimana meminta izin dan lain-lain. Ini contoh kegiatannya. Sebenarnya sesederhana hanya menyendok, tapi bisa diperhatikan bahwa anak fokus. Itu contoh saja. Kemudian contoh lagi, ini ada yang di sebelah kiri melipat baju. Tapi kalau dilihat dari semua foto ini, bagaimana fokusnya anak mengerjakan tugasnya. Jadi kita tidak perlu, ayo kamu harus fokus, kamu harus konsentrasi. Nggak usah. Kita berikan kegiatan yang memang menstimulasi motorik halusnya, memperpanjang rentang konsentrasinya, menguatkan 3 jarinya dengan berbagai kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan ini bisa disiapkan di rumah maupun di sekolah-sekolah dengan mudah tanpa harus beli yang misalnya supplier metode material Montessori. Kain-kain, berbagai kain untuk anak bisa melipat, kemudian botol bekas untuk dia belajar menuang dengan corong, bisa juga dia nanti menuang dengan teko, itu semua menguatkan 3 jari. Botol-botol bekas yang ada di rumah, ada yang botol bukanya putar, ada yang bukanya flip, itu semua bisa membantu memperpanjang rentang konsentrasinya, juga menguatkan 3 jarinya. Kemudian toples-toples dari yang kecil sampai yang besar, kotak dari yang kecil sampai yang besar, kemudian misalnya ada kotak sepatu bekas dibikin untuk memasukkan koin ataupun kepingan-kepingan ke dalam itu, pada saat memegang koin atau keping itu juga menggunakan 3 jari. Kemudian misalnya penjepit jemuran juga bagus untuk menguatkan 3 jarinya. Jadi banyak sekali material yang bisa dipergunakan untuk mempersiapkan anak memegang alat tulis. Kemudian Montessori setelah practical life itu adalah sensorial. Ini untuk menstimulasi indera. Nah, ini di area ini adalah anak belajar tentang ukuran, warna, berat, bentuk, ya, bau, ya misalnya untuk indera penciumannya itu juga bisa dibuat sendiri di rumah. Misalnya botol-botol bekas, kemudian kita taruh kapas di dalamnya, tetapi nanti anak menyamakan. Ada misalnya kita taruh bau minyak kayu putih, nanti juga bau minyak telon misalnya. Kemudian minyak wangi, nanti minta anak mencium dan menyamakan. Nah, itu akan menstimulasi indera penciumannya. Itu juga bagus membuat anak bisa duduk tenang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menstimulasi inderanya. Itu baru indera penciuman. Bisa juga nanti kalau indera untuk merasakan misalnya yang asin sama yang asin gitu, yang pahit sama yang pahit, itu juga bagus. Kemudian kalau contoh yang di kiri itu dia meraba yang tekstur dengan mata tertutup, itu betul-betul menstimulasi indera perabanya. Nah, itu kan memang materialnya beli. Bisa juga material yang dibuat sendiri dari kain-kain perca, kain-kain yang sudah tidak terpakai, dipotong, misalnya kain bludru sama kain bludru, kemudian kain satin sama kain satin, seperti itu. Kain katun sama kain katun, kemudian mata anak ditutup untuk menyamakan. Di situ pun kita bisa menambah kosakata anak dengan melakukan kegiatan ini. Jadi
kegiatan sensorial ini adalah kegiatan awal untuk belajar matematika. Karena menstimulasi indera, kemudian juga banyak kegiatan di sini adalah mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar, dari yang pendek sampai yang tinggi. Nah, itu adalah persiapan untuk belajar ke matematika. Nah, setelah itu ada area namanya area bahasa. Nah, di Montessori, area bahasa ini anak harus memiliki kosakata yang cukup dulu. Mengapa? Karena screen-nya hilang lagi. Oke. Karena kalau dulu kita belajar baca bagaimana? Dulu kalau saya waktu itu belajar baca waktu saya kecil, kita langsung disuruh mengeja ya, misalnya BU, DID, Budi gitu, ya kan? Kadang saya tidak tahu apa yang saya baca. Sementara kalau menurut Montessori di metode Montessori itu anak harus paham apa yang dia baca. Jadi itulah yang menyebabkan anak harus punya kosakata yang cukup. Jadi seperti gambar yang di sini adalah misalnya kita kasih bendanya konkret. Ini apa? Topi. Oh, ini topi. Oke, kalau topi kira-kira hurufnya apa aja ya? Topi. Oh, teh. Kemudian topi, ida. Jadi dia tahu itu bendanya topi, kemudian dia membayangkan kira-kira hurufnya apa saja. Dan memang di metode Montessori belajar bacanya itu menggunakan bunyi huruf atau phonics. Ya, phonics itu misalnya kalau A ya bunyi hurufnya A, ya kan? B bunyi hurufnya B, C bunyi hurufnya C. Nah, itu anak harus belajar itu dulu. Nah, mengajarkannya bagaimana? Biasanya dengan lagu. Jadi misalnya A untuk apel, A, B untuk bebek, beh. Nah, sambil bernyanyi anak tanpa disadari menguasai bunyi huruf dari alfabet. Dan menurut Montessori juga, anak belajar menulis terlebih dahulu. Kalau saya dulu, seingat saya belajar baca dulu baru menulis. Nah, kalau Montessori, menulis itu tidak harus menulis yang dalam arti menulis huruf-hurufnya. Sebenarnya mencoret-coret, menarik garis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kemudian menjiplak bentuk dengan menggunakan alat tulis itu sudah termasuk menulis gitu. Jadi itu anak distimulasi atau diberikan kegiatan-kegiatan tersebut, barulah nanti belajar membacanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada contoh. Nah, ini saya akan kasih contoh. Ada anak tunarungu yang lagi belajar huruf, itu menggunakan pasir, jadi menulis di atas pasir. Mengapa? Karena dia masih, misalnya 3 jarinya masih belum terlalu kuat, pegang pensilnya belum kuat sekali, sehingga bisa dimulai dengan menggunakan pasir. Kemudian memang di Montessori itu seperti yang tadi disampaikan, step by step, mulai dari mudah ke rumit. Dan jadi tidak harus langsung memegang alat tulis. Itu juga yang sering bertanya sama saya kalau saya webinar, anak saya nggak mau pegang pensil. Terus kemudian juga kalau dia menulis baru sebentar sudah lelah. Nah itu, atau sudah tidak mau lagi. Nah itu karena memang belum kuat, sudah langsung dipaksa memegang alat tulis. Saya kasih lihat videonya, mengenal huruf dan menulis di atas pasir. Oke. Ya. Ya.
Ya. Bagus. Oke, itu tadi contoh di area bahasa. Kemudian kita lanjut ke area budaya. Di area budaya menambah pengetahuan anak itu banyak sekali di area budaya. Jadi dengan metode Montessori ini anak-anak sudah disiapkan untuk siap ke jenjang berikutnya. Jadi anak-anak belajar banyak kosakata baru, kemudian budaya. Kosakata itu termasuk dari zoologi, ya kan, hewan, kemudian botani, tanaman, sayuran, buah-buahan. Ini seperti yang digambar ini, sambil bermain sebenarnya anak diperkenalkan dengan berbagai nama-nama buah, nama-nama sayur untuk menambah kosakatanya, kemudian sampai belajar benua tapi sambil bermain sehingga anak tidak berasa belajar. Oke. Nah, yang terakhir yaitu matematika, area matematika. Jadi memang ini termasuk di Calistung kan, belajar matematika juga ada di Montessori, dan memang anak sebelum belajar ke area matematika ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi harus disiapkan dulu semuanya. Jadi memang anak-anak ini biasanya di practical life sama sensorialnya harus dimatangkan dulu sehingga siap ke matematika. Kalau anak sudah siap, dia akan cari sendiri. Ini seperti digambar di sini, anak begitu serius mengerjakan tugasnya, padahal duduk bersebelahan tapi masing-masing mengerjakan tugasnya sendiri. Dan di matematika ini anak juga belajar konkret ke abstrak, jadi banyak menggunakan material sehingga anak mudah paham dan konsepnya juga dapat. Ini kita akan belajar spindle box. Oke, video yang akan saya tampilkan adalah anak belajar angka 0 sampai 9, konsep kosong, konsep 0, kemudian juga menggabungkan antara kuantitas dengan simbol. Ini kita akan belajar spindle box. Kayak ini dulu ya. Ini kosong. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini kosong tidak ada. Kalau angka 1 berarti kita angka 1. Setelah angka 1, kosong. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar spindle box kosong sampai 4. Besok belajar lagi ya. Oke. Oke, di sini ini ada sampai 9 sebenarnya, tapi dibagi di dalam 2 kotak sehingga anak bisa membawanya sendiri. Dan dengan menggunakan material ini, anak paham konsep kosong, kemudian kuantitas 1, 2, 3, dan 4. Selain itu juga anak paham mana yang lebih banyak dan lebih sedikit, tanpa harus kita misalnya menyampaikan bahwa Rina 4 mana yang lebih banyak, 4 sama 2.
dengan memegang sendiri materialnya, anak kecil yang tangannya kecil itu memegang 4 stick tadi penuh di tangannya, dia akan tahu bahwa 4 itu lebih banyak dari 2, 4 itu lebih banyak dari 3. Jadi seperti itu. Ini juga untuk belajar mana lebih banyak dan lebih sedikit. Jadi menggunakan material sehingga anak lebih paham konsepnya. Nah, itu yang terakhir untuk area. Saya hari ini membahasnya secara garis besar sehingga punya waktu untuk tanya jawab. Dan ini ada quote yang bagus menurut saya, Montessori is an education for independence, preparing not just for school but for life. Jadi Montessori itu adalah pendidikan untuk kemandirian. Jadi menyiapkan anak tidak hanya untuk ke sekolah saja, untuk di sekolah saja, tapi untuk kehidupannya. Kira-kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin Mbak Wina, kita siapkan untuk tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab. Jadi setiap pertanyaan langsung kita jawab saja ya Bu ya, jadi tidak usah kita kumpulkan jadi beberapa. Dan bagi yang ingin ada pertanyaan, silahkan. Oke, kepada Mas Ade Sofyan, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ade Sofyan dari Keguruan Unram, Bu, Universitas Mataram. Pertanyaan saya, bagaimana tips mengasah kemandirian anak dalam belajar calistung dalam proses persiapan belajarnya seperti yang disebutkan di slide-nya barusan gitu, Bu, pas di awal. Nah, yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan dalam melibatkan seluruh panca indera anak, di mana kan anak tentu memiliki karakter yang beragam gitu, Bu, dan potensi yang beragam dalam metode Montessori agar lebih optimal gitu, Bu. Mungkin itu saja moderator. Pertanyaan saya ada di kolom chat juga. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Ade Sofyan atas pertanyaannya. Jadi gimana nih Bu? Ya, oke. Terima kasih Pak Ade, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang saya tunggu tuh pertanyaannya. Berarti Bapak menyimak ya. Jadi tadi memang saya hanya sebagai gambaran saja apa itu metode Montessori. Nah, betul sekali bahwa setiap anak itu kan unik ya. Setiap anak unik dan memiliki kecepatan masing-masing gitu ya. Nah, metode Montessori itu sangat memfasilitasi untuk kecepatan masing-masing anak. Jadi di dalam sebuah kelas Montessori itu tadi ada 5 area, kemudian mungkin nanti saya kasih share gambar kali ya kelas Montessori itu seperti apa. 5 area, kemudian di dalam sebuah kelas Montessori itu juga itu penggabungan usia. Jadi dalam satu kelas itu tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya, di mana satu kelas itu misalnya 4-4 semua, 5-5 semua, ya kan? Kemudian misalnya hari ini belajar penjumlahan, semua belajar penjumlahan. Nah, kemudian ada yang cepat memahami, sementara ada juga yang tidak cepat memahami, ya kan? Nah, kemudian anak tersebut yang tidak bisa menguasai menjadi tertekan. Nah, kalau di metode Montessori itu memang guru mempresentasikan kepada semuanya, tetapi setelah itu guru akan mendatangi kepada anak per anak, gitu. Jadi misalnya si A belajar berhitung 1 sampai 1 masih misalnya dari angka 1 sampai 3. Jadi 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 sampai 3. Tapi anak B, dia sudah bisa. Dia tidak perlu menunggu temannya yang baru belajar penjumlahan 1 sampai 3. Nah, yang B, dia misalnya cepat daya tangkapnya, kita akan berikan langsung misalnya dia yang
penjumlahan 5 sampai 10. Bukannya Anissa Octavia? Jadi masing-masing anak itu akan mendapatkan pembelajaran masing-masing, begitu. Kemudian tadi kalau jadi guru itu yang mendatangi anak kalau di Montessori. Jadi ada grup, ada pembelajaran grup, kemudian ada pembelajaran individu. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan kemandiriannya? Ya kan, tadi itu pertanyaannya. Nah, material Montessori itu ditaruh di rak. Ada raknya masing-masing. Anak mengambil sendiri. Jadi dari usia 1,5 tahun sudah diajarkan anak mengambil materialnya sendiri, mengerjakan dan mengembalikan. Sebenarnya itu kayaknya biasa aja, tapi untuk anak itu sebenarnya sudah melatih kemandiriannya, kemudian menumbuhkan citra positifnya. Begitu dia bisa ambil materialnya, dia bisa mengerjakan dan mengembalikannya, citra positifnya itu akan tumbuh dan dia kemandiriannya akan tumbuh. Gitu. Jadi dan untuk mendapatkan kemandirian itu bukan tiba-tiba. Jadi tidak instan, itu butuh proses. Makanya di sekolah Montessori itu memang kalaupun bukan sekolah Montessori, tapi misalnya mau mengaplikasikan metode Montessori itu bisa. Jadi tidak harus guru yang ngambilkan, tapi biarkan anak mengambilnya sendiri, mengerjakan dan mengembalikannya. Jadi itu adalah cara awal untuk melatih kemandirian anak. Kemudian tadi untuk yang kecepatan, jadi kalau di Montessori itu satu kelas itu bisa beragam. Jadi guru yang misalnya nih hari ini saya mau mengajar si A tadi 1 tambah 1 sampai angka yang 1 sampai 3. Tapi misalnya si C nih dia udah menguasai itu mah dia udah lewat. Dia mungkin sudah bisa ke perkalian gitu. Jadi guru yang pegang target-target ke masing-masing anak gitu. Jadi dalam satu kelas itu bisa beragam. Tidak harus seragam. Jadi itulah bedanya sekolah yang menggunakan Montessori dengan sekolah pada umumnya. Jadi dalam satu kelas itu targetnya beragam sesuai dengan kecepatan masing-masing anak. Sehingga anak yang daya tangkapnya bagus tidak perlu menunggu temannya yang butuh proses, temannya yang kurang atau misalnya membutuhkan proses lebih lama, tidak perlu juga merasa tertekan karena melihat temannya yang udah bisa, saya belum. Dia tidak perlu tertekan gitu. Itulah manfaatnya dari sebuah kelas Montessori ini. Semoga menjawab. Jawabkah Pak Ade? Baik, terima kasih banyak atas jawaban serta pencerahannya, Bu. Iya. Terima kasih. Berikutnya dari Fitri Rahmawati, izin bertanya Bu, seberapa pengaruh jika anak tidak diawali dengan pembelajaran konkret tapi langsung ke pengenalan angka atau huruf? Misalnya di usia yang masih 3 tahun, langsung belajar angka-angka tanpa media seperti yang tadi, atau hanya perlu berupa kertas? Oke, kalau memang sudah diberikan tanpa konkret, artinya yang ada di kepala anak itu adalah hanya gambar. Dia tidak paham. Jadi misalnya apalagi usia 3 tahun, dia langsung kadang ada orang tua bilang, "Udah tahu kok, Bu, dia udah bisa tuh 1 sampai 10" gitu. Dia tahu 1 sampai 10 karena sudah diajarkan, tapi dia tidak paham bahwa 1 itu bendanya 1, 2 itu bendanya 2, 3 itu bendanya 3. Nah, kalau memang sudah nggak apa-apa, misalnya ibu sudah mengajarkan itu, ibu tinggal kasih konkretnya aja, gitu. Dia akan menjadi lebih paham, gitu. Semoga menjawab. Baik. Berikutnya dari Anissa Octaviani, dia ingin bertanya apakah guru perlu dilatih metode dan teknik Montessori sebelum diterapkan nih Bu kepada anak didik? Ini pertanyaan Mbak. Ya, alangkah baiknya memang mempelajari terlebih dahulu metode ini. Kenapa? Sehingga yang diberikan itu
sesuai gitu ya. Jadi kalau enggak kan misalnya kalau menyendok di dalam metode Montessori itu dari kiri ke kanan. Kemudian setelah itu dia harus mengembalikan lagi dari kanan ke kiri. Jadi kenapa dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri? Karena di sini tujuannya adalah untuk persiapan membaca dan menulis. Dan membaca menulisnya adalah membaca menulis huruf Latin, di mana semuanya dari kiri ke kanan. Ya kan, kalau belajar huruf Arab memang dari kanan ke kiri. Tapi kan ini tujuannya untuk membaca dan menulis huruf Latin, di mana semuanya dari kiri ke kanan. Sehingga dari awal menggunakan material ini, semua kegiatannya dari kiri ke kanan, sehingga anak tanpa disadari sudah terbiasa gitu menulis dari kiri. Nanti akan pada saat dia menulis dia udah tahu dari kiri ke kanan, membaca pun dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita sudah paham dan mempelajari metode Montessori, kita tahu setiap material-material ini bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mempresentasikannya kepada anak sehingga tidak salah gitu. Ya, jadi seperti menyendok itu dari kiri ke kanan, kemudian dan harus mengembalikannya lagi. Mengapa mengembalikannya lagi? Itu ada filosofinya juga, yaitu pada saat kita mengambil material dalam kondisi baik, dalam kondisi rapi, kita mengembalikannya lagi dalam kondisi rapi untuk anak lain siap menggunakannya. Gitu. Jadi waktu kita ngambil kan sudah siap kita gunakan, ya kita mengembalikannya lagi juga untuk anak lain siap menggunakannya. Dan itu perlu dilatih kepada anak-anak gitu. Nah, nanti juga Montessori itu mengajarkan tadi kan dari mudah ke rumit. Jadi yang menyendok itu yang diawalkan yang diajarkan yang mudah dulu. Misalnya menyendoknya hanya dari satu mangkok ke mangkok yang sama. Nanti meningkat lagi tuh kesulitannya dari satu mangkok ke 2 mangkok. Itu untuk anak kecil dia harus mikir dari satu mangkok dia harus bagi ke 2 mangkok. Nanti setelah itu meningkat lagi dari satu mangkok ke 3 mangkok. Artinya tingkat kesulitannya bertambah. Dia harus berpikir dari satu mangkok dia harus bagi ke 3 mangkok. Nah, kita juga harus tahu nih, kalau anaknya lebih kecil, isi dari objek yang ada di mangkok itu jangan banyak-banyak. Misalnya, anaknya baru usia 1,5 tahun atau 2 tahun, ya kita isinya sedikit. Kenapa? Kalau banyak, nanti dia langsung nggak mau ngerjain lagi. Dia sebenarnya bukan nakal atau dia tidak mau mengerjakan, karena motorik halusnya dia kan belum kuat. Pada saat dia pegang sendok, mungkin awal-awal dia masih pegang sendoknya begini, ya kan? Karena memang 3 jarinya belum kuat. Ya nggak apa-apa, kita latih dulu. Sebenarnya sebelum menyendok, kita bisa melatihnya dengan spons, memindahkan air dengan spons. Ya, itu dia remas-remas memindahkan air dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan sudah habis, kemudian dia balikan lagi yang dari kanan ke kiri. Nah, itu motorik halusnya dikuatkan dulu. Pergelangan tangannya dikuatkan dulu. Setelah itu baru menyendok. Nah, menyendok pun juga mungkin awal-awal dia belum terlalu bisa, karena memang motoriknya belum kuat. Untuk itu, isi dari objek di mangkoknya itu sedikit terlebih dahulu. Karena kalau dia bisa menyelesaikan, dia akan bangga pada dirinya. Ya kan? Dia bisa selesaikan, makanya jangan langsung dikasih banyak. Kan kita tahu dia belum kuat nih motorik halusnya. Kemudian fokusnya juga masih pendek, rentang konsentrasinya masih pendek. Jadi kita kasih sedikit dulu. Jadi sedikit, kemudian dia menyelesaikan dan mengembalikannya lagi. Itu pun sebelum mengerjakan kita kasih contoh dulu bagaimana cara mengerjakannya, sehingga dia tahu cara mengerjakannya. Jadi sesederhana itu untuk mempersiapkan jadi sederhana tapi manfaatnya sangat banyak. Yaitu kuat 3 jarinya, rentang konsentrasinya tambah panjang, dia tahu menyelesaikan tugasnya, dia mandiri dengan mengambil materialnya sendiri, kemudian dia mengembalikannya sendiri, dia percaya diri bahwa saya bisa mengerjakannya. Itu semua bisa didapatkan dari kegiatan yang terlihat sederhana ini. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Rina. Pertanyaan berikutnya
dari peserta Andi Hazizah dan juga Mawadah. Pertanyaannya hampir mirip. Apakah Montessori dilaksanakan di sentra atau area? Atau dari Mawadah bertanya, bagaimana cara menerapkan metode Montessori ini pada model pembelajaran sentra? Oke, pembelajaran sentra yang saya tahu sebenarnya juga area-area ya, kalau nggak salah. Mungkin saya bisa diperbaiki kalau saya salah. Jadi setahu saya sentra itu memang ada area balok, kemudian area apa ya. Nah, hampir mirip dengan metode Montessori. Montessori areanya tadi ada 5 area, yaitu keterampilan hidup, kemudian sensorial, bahasa, budaya, dan matematika. Jadi ada 5 area. Nah, jika ibu menggunakan sentra pada sekolah ibu, nah sebenarnya kalau ibu mau menggunakan metode Montessori itu, bisa saja misalnya ibu ambil yang area keterampilan hidup saja. Ya, jadi ibu tetap misalnya sekolah ibu menggunakan metode sentra. Tetapi untuk membantu murid-murid ibu dalam kesiapannya untuk belajar Calistung kemudian hari, ibu bisa menggunakan material-material yang tadi di keterampilan hidup yang bisa ibu siapkan di kesiapan-kesiapan dengan menggunakan material-material tersebut gitu. Dari misalnya ibu siapkan menyendok, kemudian melipat, menjepit seperti itu. Jadi boleh saja Bu, ibu gunakan itu. Mohon izin sebentar. Baik teman-teman semua, sambil menunggu Ibu Rina kembali. Jadi ada banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang nanti. Oke, ya silakan. Ya, terima kasih Ibu Rina. Maaf. Ya. Jadi saat ini Ibu Rina sedang dalam perjalanan. Beliau menyempatkan waktu bersama kita untuk hadir. Beliau saat ini sedang di luar kota dan masih ada agenda-agenda lain dalam rangka sharing tentang pengetahuannya beliau dan ilmu yang beliau punya berkaitan dengan Montessori dan pendidikan. Terima kasih ya Bu Rina sudah menyempatkan bersama kami. Ya. Jadi tadi semoga menjawab ya. Jadi saya tambah lagi sedikit. Jadi di sentra-sentranya tadi mungkin ada satu pojok yang material-materialnya membantu untuk menstimulasi motorik halus anak untuk siap belajar ke Calistung tadi. Oke, ya. Oke, Mbak Wina, maaf. Oke, terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Oke. Di sini ada pertanyaan berikutnya. Sebenarnya mungkin ini karena beliau telat masuk kali ya. Bagaimana cara meningkatkan semangat anak agar tidak cepat bosan dan dalam belajar? Oke. Sebenarnya yang seringkali yang bosan itu orang dewasa. Anak-anak itu senang sekali melakukan pengulangan, ya. Dan juga di metode Montessori ini memang banyak sekali pengulangan. Seperti tadi menyendok. Sebenarnya hanya menyendok dari satu mangkok ke mangkok yang sama, kemudian dari satu mangkok ke dua mangkok yang sama, dari satu mangkok ke tiga mangkok yang sama, sampai dari satu mangkok ke dua mangkok yang berbeda. Jadi semuanya menyendok, ya kan? Intinya menyendok, tetapi materialnya dibuat bervariasi. Tujuannya adalah yaitu untuk meningkatkan fokus anak dan supaya anak tidak terlihat melakukan kegiatan yang sama, untuk menghindari kebosanan. Nah, menurut saya jika tadi Ibu bertanya supaya anak tidak bosan, mungkin kegiatannya tidak bervariasi. Jadi memang perlu orang tua atau guru yang memang kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu perlu sekali menggali kreativitas kita. Bagaimana caranya supaya kegiatan yang kita berikan itu bervariasi sehingga menarik untuk anak lakukan. Gitu. Jadi misalnya tadi menyendok mangkoknya yang berganti-ganti, bisa juga objeknya yang tadinya misalnya makaroni, besok ganti lagi kacang hijau,
terus beras yang warna putih bisa diwarnai gitu. Jadi bisa macam-macam sehingga dia tidak bosan gitu. Kemudian juga banyak sekali orang tua sama guru itu hanya fokus kepada misalnya mau belajar membaca saja. Membaca itu tuh pasti harus duduk, kemudian kertas, buku tulis, sama pensil. Padahal sebenarnya belajar membaca itu sebelum belajar membaca tadi selain memperkuat motorik halusnya untuk menulis, itu menambah kosakata. Dan bagaimanakah menambah kosakatanya? Sebenarnya dengan kita banyak bernyanyi bersama anak, itu menambah kosakatanya dan pasti menyenangkan. Kemudian membacakan buku, ya kan, membacakan buku, bercerita, storytelling, bermain peran, kemudian bisa kita ajak ke kebun, bisa kita ajak ke taman, kita kasih tahu berbagai macam kosakata. Nah, itu semua adalah persiapan anak untuk belajar membaca. Jadi belajar membaca itu nggak hanya harus duduk di kursi, kemudian pensil, buku tulis, enggak. Banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga dengan permainan, ya kan? Kalau matematika bisa dengan permainan tradisional, main congklak. Main congklak mungkin sudah dilupakan, padahal itu dia harus menaruh si manik-maniknya atau kerangnya itu kan satu persatu secara berurutan, dia bisa berhitung. Jadi bisa main congklak juga, ya kan? Main ular tangga. Jadi jangan kita hanya terpaku bahwa belajar itu ya itu tadi, banyak hal yang kita lakukan. Nah, dengan kita dengan seorang guru dan orang tua yang kreatif menciptakan berbagai kegiatan, pasti anak akan seru dan dia akan senang sekali melakukan kegiatannya. Gitu. Main ludo, ya kan? Kemudian main gasing, juga banyak sekali permainan tradisional yang bisa dipakai untuk persiapan calistung itu, gitu. Oke, semoga menjawab. Ibu Rina, suaranya nggak kedengaran. Semoga menjawab ya jawaban dari Ibu Rina. Dan berikutnya kepada Ibu Lilis Rosuswati. Silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, kebetulan saya tenaga pendidik di LB ya, Bu ya. Yang saya tanyakan bagaimana menerapkan metode ini kepada anak yang memiliki tunaganda ya, Bu ya, yaitu tunarungu dan tunagrahita. Kebetulan ada siswa saya seperti itu, bahkan ada satu anak sudah lulus sekolah pun masih belum bisa membaca, begitu ya, Bu ya. Karena kan kalau anak tunarungu itu sudah jelas ya, Bu, untuk kosakata mereka sangat minim sekali, begitu, Bu. Dan sedangkan kalau misalkan menggunakan Montessori yang seperti yang Ibu tunjukkan tadi, anak-anak itu sudah besar, Bu. Mereka kadang-kadang ini main apa, Bu? Malu, begitu. Bagaimana ya, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, untuk anak-anak yang sudah besar, memang itu memerlukan ada tantangannya tersendiri, gitu. Tantangannya karena dia sudah terbentuk, ya kan, sudah punya maunya sendiri, beda dengan anak-anak usia dini. Makanya penting sekali kita mengajarkan semuanya di usia dini. Tetapi bagaimana untuk anak-anak yang sudah besar? Nah, kalau sudah besar, menurut saya lagi-lagi menggunakan berbagai permainan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau tunarungu kan harus bermasalah dengan komunikasi. Yang penting adalah ibu ajarkan dulu bagaimana dia berkomunikasi, karena akan sulit buat ibu mengajarkannya kalau komunikasinya pun dia sulit. Nah, misalnya komunikasinya apakah menggunakan bahasa isyarat ataupun membaca gerak bibir. Nah, misalnya membaca gerak bibir, ya mau nggak mau ibu memberikan instruksinya dengan membaca gerak bibir. Nah, untuk anak-anak tunarungu plus grahita ini, lagi-lagi harus konkret, ya kan? Nah, ibu bisa menggunakan gambar-gambar, Kemudian untuk belajar membacanya, misalnya, pertama kan mengenalkan huruf. Nah, mengenalkan huruf bisa dimulai
dengan menyamakan atau mencocokkan. Misalnya nih, Ibu buat berbagai macam kartu yang ada huruf alfabet. Kemudian Ibu bikin huruf-huruf lagi itu bisa dari origami ataukah dari Ibu gunting, bisa berbagai macam ya huruf-huruf. Maksud saya adalah misalnya menyamakan A sama A, kemudian I sama I, B sama I, B. Jadi itu dulu. Jadi dia menyamakan. Kemudian kalau permainan yang bisa dilakukan lagi misalnya kalau huruf A, jadi Ibu taruh di depan anak itu ada apel, ada jeruk, ada anggur misalnya. Kira-kira yang pakai huruf A itu buah apa ya gitu. Nah, memang kan kosakatanya itu sangat terbatas. Jadi berarti Ibu harus memberikan kosakata yang dia kenal dulu gitu. Kalau Ibu langsung memberikan kosakata yang tidak dia kenali akan menjadi lebih sulit gitu. Kalau tunagandanya tadi tunarungu dan tunagrahita yang setahu saya adalah dia memiliki IQ di bawah rata-rata. Jadi berarti daya ingatnya pun kurang baik, ya kan? Atau dia butuh pengulangan lebih banyak. Ya mau nggak mau banyak menggunakan gambar, kemudian menggunakan permainan. Kalau menurut saya ya tadi bisa menggunakan bermain congklak ataupun bermain ular tangga, dia berhitung, ya kan 1, 2, 3 gitu. Dengan ular tangga tadi, bermain ludo dan lain-lain. Sementara sih seperti itu, Bu, karena menurut saya kalau memang berkebutuhan khusus itu memiliki tantangan tersendiri. Kalau dia misalnya tidak mau menyendok lagi kan, tapi Ibu bisa misalnya membuat Play-Doh sendiri, kemudian bentuk berbagai macam, atau misalnya membuat robot dari Lego, itu juga bisa. Ya kan, atau memasak kan harus memotong bahan-bahannya, sayur-sayurnya, kemudian misalnya kangkung dia kan harus petik-petik seperti itu juga motorik halusnya. Jadi memang Ibu harus kreatif untuk memikirkan berbagai kegiatan yang cocok untuk anak yang sudah lebih besar. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya bisa membantu ya Ibu ya. Nah, berkaitan dengan kosakata nih Ibu, ada partisipan yang bertanya nih. Tadi persiapan yang diperlukan untuk salah satunya kan kosakata yang cukup. Nah, penilaian seperti apa sih bisa dikatakan kosakata anak tersebut itu sudah cukup itu, Bu? Apakah metode Montessori ini menggunakan tema atau sebagainya gitu, Bu? Nah, kosakata itu kita ada acuannya sebenarnya. Di dalam tumbuh kembang, kita kan kalau untuk anak-anak usia dini itu ada tahapan-tahapan tumbuh kembang. Jadi misalnya anak usia 1 tahun itu babbling, usia 18 bulan itu harusnya sudah bisa menguasai atau sudah bisa mengucapkan satu kata bermakna, misalnya mama kah atau papa. Kemudian 24 bulan misalnya harus sudah bisa menguasai 50 kosakata. Jadi itu ada sebenarnya. Kemudian 3 tahun berapa kosakata. Nah, bagaimana untuk mencukupkan atau supaya kosakata anak itu meningkat? Ya berarti banyak kegiatan-kegiatan yang seperti untuk menambah kosakatanya, bukan kegiatan-kegiatan yang pasif, tapi kegiatan-kegiatan yang aktif. Kegiatan pasif itu seperti apa? Sepertinya menonton, itu pasif karena hanya satu arah, apalagi tidak didampingi. Itu kosakata anak mungkin bertambah tapi sedikit. Bagaimanakah kegiatan yang aktif? Ya, misalnya kegiatan-kegiatan aktif yang memang merangsang anak untuk berbicara, dan kita kalau di Montessori itu kan memang sebelum melakukan kegiatan ini sendok, ini mangkok, ini makaroni,
kemudian kita sendok dari kiri ke kanan. Itu selalu ada presentasi seperti itu untuk menambah kosakata. Tetapi bisa juga di kegiatan-kegiatan lain. Kemudian membaca buku. Membaca buku itu adalah kegiatan wajib, juga bernyanyi. Bernyanyi itu juga menambah kosakata. Banyak sekali lagu Indonesia yang juga untuk menambah kosakatanya dari nama-nama hewan kah, ya kan, kemudian buah-buahan dan banyak lagi. Kemudian baca buku. Baca buku itu pertama kita bacakan, kemudian nanti dia bisa membalik-balikan, kemudian mengajarkan dia bercerita. Nah, itu untuk menambah kosakatanya. Jadi, menurut saya dengan kegiatan-kegiatan yang guru atau orang tua lakukan, itu dapat menambah kosakata anak dan tentunya nanti akan mempermudah anak pada saat kita akan mengajarkannya membaca dan menulis. Gitu. Jadi, stimulasinya bagaimana? Stimulasi yang baik dan bervariasi itu akan menambah kosakata, dan untuk tahu cukup atau enggak itu melihat dari sebenarnya tahapan tumbuh kembang anak yang biasa dari kalau dokter anak itu kan pasti ada tuh tumbuh kembang anak tahapan-tahapannya, itu termasuk ada kosakata yang cukup berapa banyak untuk setiap usianya, setiap usia anak, kira-kira begitu. Semoga menjawab. Tadi saya sempat menyampaikan perkalian ya. Mungkin kok anak usia dini sudah diajarkan perkalian. Jadi menurut Montessori setelah pembelajaran penjumlahan itu yang diajari adalah perkalian sebenarnya. Karena menurut Montessori perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Ya kan? 2 kali 2 gitu. Itu adalah duanya ada 2 gitu. Jadi seperti itu. Dan menggunakan manik-manik, biasanya kita menggunakan manik-manik. Kalau waktunya, saya sih belum kasih lihat banyak video ya. Sebenarnya mungkin nanti di waktu yang akan datang bisa diberikan contoh-contoh kegiatan-kegiatan Montessori-nya. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Hanya saja mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih, Bu. Satu yang ini dan satu lagi setelah itu acara akan kita sudahi, tapi ada pengumuman menarik nanti di akhir. Jadi ini bukan pertemuan pertama kita kalau kita mau belajar Montessori. Oke, ada pertanyaan dari dari guru, dari Ibu Stiva. Beliau bertanya, gimana nih dengan keterbatasan SDM? Apakah orang tua perlu dilibatkan dalam pembelajaran Montessori ini? Terus gimana cara sosialisasinya terhadap orang tua? Oke, terima kasih. Ini yang bertanya guru ya? Ya, yang bertanya guru atau orang tua? Ya Ibu, guru. Oh iya. Oke. Sebelum kita melibatkan, memang paling idealnya kita melibatkan orang tua. Tetapi kita bisa memulainya dulu di sekolah, yaitu dengan tadi material-material yang sebenarnya bisa guru siapkan di sekolah dengan material-material sederhana yang tidak harus, karena memang material Montessori itu banyak, kemudian harganya juga lumayan, tapi untuk mempersiapkan membaca menulis itu menurut saya yang paling utama adalah di area practical life tadi dan sensorial, dan 2 area itu bisa dibuat sendiri, jadi DIY, do it yourself, jadi bisa guru-guru menyiapkannya, dan biasanya itu saya harus cari gambarnya nanti, sebenarnya hanya nampan, kemudian 2 mangkok sama sendok, kemudian juga material lain yang bisa jepit-jepit jemuran, ya kan, misalnya mencocokkan, guru bisa menyiapkan gambar, misalnya warna biru sama biru, nanti dia menyamakan, kemudian dia jepit, sambil dia dapat pembelajaran atau dia memahami konsep warna, dia juga motorik halusnya. Kemudian kertas, bagaimana di kertas itu dikasih garis-garis, kemudian dia menyobek sesuai dengan garis.
Nah, itu motorik halusnya. Kemudian menggunting juga kita bikin ada garis lurus, ada yang zigzag, dia menggunting mengikuti pola. Kemudian juga itu semua bisa dibuat di rumah. Botol-botol yang tutupnya muter gitu ya. Ada yang tutupnya flip, ditaruh di satu nampan, tapi biasanya jangan lebih dari 5. Nah, cukup dia membuka tutup botol itu, kemudian gembok kecil, sedang, besar, kemudian mur, mencocokkan itu yang murnya sama, ya itulah baut sama mur ya, itu menyamakan, itu juga motorik halus, itu kan bisa disiapkan di rumah atau di sekolah semuanya. Nah, kemudian bagaimanakah kita menyampaikannya kepada orang tua? Guru bisa menyampaikan bahwa sekarang kita melakukan kegiatan ini. Nah, kalau orang tua kita bisa menyarankan misalnya di rumah ajak maksudnya orang tua untuk membiarkan anaknya melakukan kegiatan sendiri. Jadi Montessori itu ada satu quote yang menurut saya bagus, help me to do it myself. Bantu saya mengerjakan sendiri. Kemudian satu lagi, never help a child with the task he can finish gitu ya, atau he can do it. Jadi artinya jangan bantu saya untuk kegiatan yang sebenarnya saya bisa lakukan sendiri. Jadi sebagai guru kita menyarankan kepada orang tua untuk misalnya anak makan sendiri ya Bu di rumah, tidak disuapi gitu. Karena dengan dia makan sendiri dia sudah belajar pegang sendoknya. Kemudian ajak anak misalnya cuci piringnya. Ya jangan piring beling dulu misalnya. Bisa pakai piring melamin atau piring yang kaleng gitu untuk dia bersihkan sendiri. Itu sudah motorik halus. Kemudian juga ajak anak untuk siram bunga di rumah Bu gitu. Kemudian di rumah Ibu bisa ajak ke kebun, kemudian Ibu kasih tahu oh itu pohon mangga, mangganya pohonnya sedang berbunga, sebentar lagi berbuah. Jadi itu aja kita sarankan. Sebenarnya nggak perlu yang muluk-muluk, aduh Montessori apa yang harus saya siapkan ya, oh saya harus menyiapkan mahal. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita mengajak orang tuanya seperti itu. Kemudian juga Bu, kalau di rumah mungkin sebelum tidur, sebelum baca doa, bisa diajak dulu Ibu baca buku cerita gitu. Bacakan buku cerita. Dengan membacakan buku cerita itu ada bonding, ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Kosakatanya juga bertambah, daya imajinasinya juga semakin luas. Jadi sebagai guru kita menyarankan itu saja. Nah, sebaliknya guru di sekolah menyiapkan material-material tersebut untuk anak gunakan sehingga rentang konsentrasinya bertambah, motorik halusnya semakin baik, sehingga saatnya kita mengajarkan calis tungbar, itu anak sudah siap. Dan guru tidak stres, anaknya pun tidak stres gitu. Jadi kita mengajarkan setelah anak siap. Sebelum siap jangan kita ajarkan dulu, kita siapkan dulu persiapannya sehingga dia siap untuk belajar membaca, menulis dan berhitung. Semoga menjawab. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama. Baik Ibu Siti, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini pertanyaan terakhir. Gimana nih menerapkan metode Montessori dalam kondisi pandemik sekarang gitu? Kalau ada online dan offline nih, kira-kira applicable nggak nih ya Bu? Oke, betul di masa pandemi ini menjadi tantangan buat guru maupun orang tua, ya kan? Bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak. Dan metode Montessori itu memang idealnya itu menggunakan langsung materialnya, bukan melalui online. Jadi memang menurut Montessori dengan anak melakukan kegiatan tersebut menggunakan tangannya itu bisa menstimulasi otaknya juga, motorik halus dan macam-macam tadi yang manfaat yang didapat. Nah, bagaimanakah dengan pandemi ini kemudian harus online? Nah, kalau harus online berarti guru memang harus meminta bantuan orang tua. Mau nggak mau, kita nggak punya pilihan lain bahwa guru harus meminta bantuan orang tua. Bagaimana orang tua
bisa membantu anaknya. Nah, jadi guru yang memberikan contoh materialnya. Jadi kalau saya biasanya kita kasih tahu nih, tolong guru besok orang tua menyiapkan apa namanya kertas misalnya, kemudian penjepit jemuran, kemudian sama kertas origami gitu. Jadi nanti pas lagi pada saat online, guru mengajak anak bersama orang tua membuat materialnya untuk dikerjakan di rumah. Kemudian berhitung menggunakan macam. Nah itu udah dengan kurang tidak material Montessori yang kan ada beberapa material yang sudah pakem ya, sudah memang itu materialnya seperti itu. Tapi kan kita tidak harus kaku menggunakan material tersebut. Kita juga harus kreatif bagaimana kita menggunakan material yang ada di rumah dan di lingkungan kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai gitu. Misalnya tadi belajar berhitung ya menggunakan yang konkret tadi, yang apa yang ada di rumah, bisa menggunakan sedotan kah, atau menghitung sendok kah, atau batu, bisa. Tapi memang guru yang harus punya idenya untuk membantu orang tua di rumah. Gitu. Itu sih, mau nggak mau di masa pandemi ya harus seperti itu. Dan untuk tatap muka terbatas sekarang ini kan juga banyak batasan-batasannya, misalnya nggak boleh bergantian gitu kan menggunakan materialnya. Nah, paling solusinya setelah menggunakan material, anak cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Setelah itu baru menggunakan material yang lain, sehingga material tersebut selalu dalam kondisi bersih. Kira-kira begitu sih. Paling itu yang bisa kita lakukan di pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi teman-teman sekalian, para partisipan yang hadir di sini, menanggapi tentang pandemi, juga pembelajaran untuk anak yang masih tetap harus berjalan dan lain-lain, dan di sini memang mengharuskan ada kolaborasi antara guru dengan orang tua. Aurum Way Foundation melalui program ASAH, kita akan meluncurkan 2 buah program. Yang pertama adalah Rumah Asah Calistung, di mana nanti kita akan mengadaptasi metode Montessori dalam pelaksanaannya. Karena itulah kami adakan seminar kali ini. Dan yang kedua adalah Ibu Hebat Berdaya, Ibu Cerdas Berdaya. Program ini kami luncurkan dalam rangka mensinergikan fungsi orang tua untuk bisa hand in hand bersama dengan kita, bersama dengan para guru dalam rangka memaksimalkan hasil belajar. Dan untuk informasi keseluruhannya nanti ada di IG kami, official.aurumway, silahkan follow, dan kita akan banyak interaksi dan akan banyak share info-info di sana. Kemudian untuk hasil hari ini pun, materi hari ini, video hari ini akan kita share di YouTube kita, official.aurumway. Nanti silahkan subscribe di channel YouTube kita. Nah, sebelumnya semua bisa on kamera kah? Kita akan ambil foto bersama. Ya, on kamera dan senyum semua. Kita sebar sedekah senyum hari ini ya. Oke, halaman 2. Give us your best smile. Great. Halaman 3. Oke. Halaman 4. Oke, page 5. 6. Oke, terima kasih. Alhamdulillah masih bertahan 176 orang bersama dengan kita semua.
Terima kasih banyak. Dan jangan lupa follow IG kami, juga fanpage kita. Di sana kita akan share banyak materi tentang Montessori dan kegiatan-kegiatan kita. Karena tujuan dari program kami adalah untuk memberdayakan potensi yang ada di komunitas-komunitas gitu. Jadi mari kita hebatkan lingkungan kita melalui community empowerment program. Saya lihat di sini banyak teman-teman yang sambil kerja dari kantor, ada yang dari mobil. Thank you so much for joining us. Terima kasih. Ya, mungkin saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan dengan senang hati jika masih ada pertanyaan boleh diberikan kepada Aurum Way, insya Allah nanti akan dijawab. Mari kita bersama-sama membantu anak-anak generasi penerus bangsa ini bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan berbudi pekerti. Amin. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas atau yang kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Dan selanjutnya acara saya serahkan kepada host kita yang ganteng, yang keren, Kang Nurdin. Silakan. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasinya dari Bapak dan Ibu. Alhamdulillah partisipan kita stabil 200 orang ya. Bismillah. Semoga nanti next setelah kegiatan hari ini Bapak Ibu di grup Montessori 1 maupun yang 2 kita akan adakan diskusi selanjutnya, dan insya Allah webinar ini baru opening bersama Ibu Rina Jayani. Insya Allah next kita akan atur waktu bersama Bunda kita, Bunda Rina, untuk step-step selanjutnya dengan metode Montessori ini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengisi link absensi agar bisa kami kirimkan untuk e-sertifikatnya. Oke. Ya, mari kita tutup kegiatan hari ini. Saya sampaikan terima kasih untuk nggak bisa diambil. Oke. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Bunda Rina, dan kepada moderator kita, Teh Wina Haryo, selaku Ketua Yayasan Aurum Way. Kurang lebihnya mohon maaf kami sampaikan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live Pak.